Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Sudah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Pertama-tama kumpul bersama-sama dalam rangka di pasca S2 atau pasca magister di IAIN Palu ini. Terima kasih kepada Direktur Pasca Profesor Rusli dan juga kepada Pak Sahid tadi yang memimpin acara. Terima kasih, Prof. Kepada juga pelantikannya kembali sebagai Direktur Pasca di UIN Sunan Kalijaga dan kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak peserta webinar yang berbahagia. Saya udah menyiapkan PowerPoint itu ya. Ininya saja kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin penting ya yang saya kira kalau PowerPoint-nya bisa dibagi kepada para peserta melalui email mereka atau melalui WA mereka ya. Biar aja judulnya begini, Indonesian Islamic Education. Ini adalah terhadap pendidikan Islam itu bukan hanya disebabkan oleh COVID-19, tapi juga oleh banyak faktor yang lain ya. Termasuk faktor yang lain itu adalah yang sering disebut orang sebagai revolusi 4.0 ya, atau 5.0 malah itu. Atau yang lain teknologi komunikasi misalnya, atau yang lain ya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini cakupannya luas ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya masalah ya, tantangan, katakanlah issues and perspektif ya. Dibalik aja ke halaman pertama tadi, ke semula. Ini dibaca sendiri aja nanti. Dibaca sendiri tentang definisi ya pendidikan. Bisa kita lihat pra dan post pandemi itu kan, post disruption. Di dalam disruption itu ada pandemi di dalamnya juga, pandemi COVID-19 gitu. Nah, jadi kita akan melihat itu masalah-masalah pendidikan Islam ini ya, baik sebelum pra dan post pandemi, katakanlah begitu. Nah, pandemi itu bagian dari disruption yang terjadi. Nah, memang kalau kita lihat dibandingkan dengan tadi sudah disinggung dan juga di makalah saya di PowerPoint itu disebutkan cakupan dari pendidikan Islam yang sangat luas ya. Mulai dari pesantren dan pesantren sebagai holding institution, institusi induk yang di dalam institusi induk itu ada macam-macam lembaga pendidikan, mulai mungkin ada madrasah, ada SD, ada sanawiyah, ada aliyah, tapi juga ada SMP, ada SMA, ya kan. Di pesantren-pesantren besar ada juga perguruan tinggi, ada pelayanan kesehatan, ada pelayanan koperasi dan macam-macam. Jadi mau pesantren itu sudah betul-betul holding institution, institusi induk ya.
Kalau dulu sebelum tahun 70-an pesantren itu betul-betul lembaga tafakuh fiddin. Ya di dalamnya hanya betul-betul belajar aja, belajar agama, tafakuh fiddin. Saya kira belum ada SMK, belum ada aliyah IPA, IPS itu belum ada di pesantren. Ya. Tapi kalau sekarang madrasah IPA, IPS dan keterampilan itu sudah banyak pesantren-pesantren besar yang memiliki. Kemudian juga ada madrasah, jumlah pesantren di Indonesia itu sudah lebih dari 28.000 ya. Saya kira mungkin sekitar 26.000 itu milik kiai-kiai NU dan sisanya itu ya ormas-ormas lain, Muhammadiyah, kemudian juga saya kira Al Khairat juga punya, kemudian Persis dan seterusnya itu. Sekarang ini dalam perkembangan terakhir tipologi pesantren itu menjadi 3, yaitu pesantren salafiyah yang tradisional terutama di lingkungan NU dan Nahdlatul Watan, ya. Kemudian yang khalafiyah yang modern, mungkin termasuk di situ Pondok Modern, Muhammadiyah, dan saya kira juga Al Khairat termasuk di situ. Kemudian yang salafi yang mengajarkan paham yang tentang Islam salafi yang paling murni, yang kaum muslimin harus kembali kepada ajaran kaum salaf. Nah itu jumlahnya udah begitu banyak. Kemudian kita punya madrasah. Ya. Madrasah itu lebih dari 15% anak-anak usia sekolah di Indonesia itu belajar di madrasah. Kemudian sekolah Islam yang di bawah Dikbud, kemudian ada perguruan tinggi Islam, ada perguruan tinggi Islam negeri, perguruan tinggi Islam swasta, PTKIN. Di Indonesia ini adalah sistem pendidikan Islam yang terbesar di dunia. Tidak ada sistem pendidikan Islam yang lebih besar. KIN-nya saja udah 58. Universitasnya aja UIN ada 17. Ya, nggak ada di manapun di Timur Tengah. Meskipun Timur Tengah, dunia Arab, katakanlah Mekah dan Madinah, Saudi ya, lahir dan berkembang. Nah, tapi kalau dalam soal pendidikan Islam, pasti Saudi kalah jauh dalam sudut jumlahnya dan mungkin juga dari sudut mutunya kalah dibandingkan dengan Indonesia ya. Nah, cuma masalahnya dari pertama yang saya sebut itu, disruption itu, sebagian besar lembaga pendidikan Islam itu milik swasta, milik umat, milik komunitas, mungkin 90% lebih. 90% lebih. Bahkan pesantren yang 20.000-an itu, tidak satu pun yang negeri. Mana ada pesantren negeri? Tidak ada. Semua. Kalau kita lihat pesantren-pesantren besar di Jawa gitu, saya kira juga tapi kalau kita lihat di Jawa dan dimanapun pesantren negeri tidak ada, dan lembaga-lembaga di dalamnya, lembaga pendidikan di dalamnya nggak ada juga yang negeri. Paling yang negeri itu madrasah, ya. Jumlahnya juga nggak banyak. Saya nggak tahu tentu saja madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah negeri ada di Sulawesi Tengah ini, di Palu itu ada ya. Tapi jelas jumlahnya terbatas ya, jelas. Jadi sekitar 90% lembaga pendidikan Islam itu ya swasta, milik ormas, milik yayasan, milik perorangan gitu. Oleh karena itulah sejak dari awalnya pendidikan Islam ini ketinggalan mutunya. Barulah mungkin ada perbaikan setelah Pak Mukti Ali tahun 1970-an membawa madrasah ke tengah. Mainstreaming of Islamic Education itu dimulai oleh Pak Mukti Ali ya, dengan mengubah kurikulum madrasah menjadi 70% umum dan 30% agama. Tapi ya tetap saja mutunya madrasah swasta ini masih ketinggalan. Ya. Saya lihat misalnya daftar SMA atau sekolah menengah, siswanya itu lulus masuk perguruan tinggi yang top ya. Tidak satu pun
dari madrasah swasta itu yang masuk. Madrasah aliyah swasta tidak ada. Yang ada itu madrasah aliyah negeri, Insan Cendekia itu masuk. Itu kan negeri. Cendekia di apa masuk, yang di Serpong masuk, yang di Gorontalo juga masuk, dalam 50 besar itu masuk. Tapi yang lainnya yang swasta masuk. Nah, jadi oleh karena itu madrasah-madrasah kita ini masih harus berjuang dengan peningkatan. Belum lagi kalau kita bicara perguruan tinggi swasta, banyak sekali, 800-an perguruan tinggi Islam swasta di seluruh, dalam bentuk institut maupun juga dalam bentuk sekolah tinggi agama Islam, itu jumlahnya sekitar. Jadi masalah yang pertama yang sampai dari dulu sampai sekarang ini masih kita hadapi di masa pandemi, mutu sekolah-sekolah Islam ini, lembaga-lembaga pendidikan Islam ini. Ya. Karena apa? Karena mereka ini ya didukung oleh umat sendiri, lembaga-lembaga oleh pendanaan umat. Dan sekarang ini menurut saya di masa pandemi ini umat, sumber-sumber keuangan umat itu kurang, mengering ya, untuk mungkin sampai sekarang ini untuk membantu masyarakat, warga masyarakat yang kelaparan, yang kehilangan pekerjaan, sih sampai sekarang. Jadi saya kira dengan begitu maka bahan sumbangan ke lembaga pendidikan Islam itu menjadi berkurang. Oleh karena itulah kalau kita lihat misalnya apa yang terjadi tadi disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, masalah yang paling berat dihadapi itu adalah oleh lembaga pendidikan Islam. Jadi itu yang pertama ya. Jadi masalah yang sudah ada sejak pra pandemi, pra disruption ini sampai sekarang itu masih bertahan. Persoalan mutu, persoalan penyediaan fasilitas, penyediaan persoalan ketenaga kerjaan, gurunya, dosennya di sekolah di tingkat perguruan tinggi itu masih kedodoran, masih ketinggalan. Nah, itu yang pertama yang kita hadapi. Nah, masalah yang kedua adalah kebijakan-kebijakan otoritas pendidikan, dalam hal ini Kemendikbud dan Kementerian Agama, yang tidak suportif, yang tidak mendukung pada bertahannya kita tahu. Misalnya saya sering mengkritik, mungkin Anda pernah ikuti kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang itu sama sekali tidak menguntungkan, atau bahkan saya menyebutnya tidak ada hak. Kebijakan pendidikan sekarang ini ya, dengan Menteri Pendidikan, saya mengatakan misalnya saja kalau urusan kesehatan, itu ada stimulus kesehatan, dana stimulus kesehatan. Kalau untuk pedagang mikro itu ada stimulus UMKM dan seterusnya itu, tapi untuk pendidikan tidak ada dana stimulus, tidak ada. Baik dari Kemendikbud maupun dari Kementerian Agama tidak ada. Mendikbud dan juga Menteri Agama bilang ya, kalau untuk pendidikan dasar dan menengah kita sudah membantu melalui BOS, dana BOS ya. Dana biaya bantuan operasional sekolah, yang sekarang ini dibagi 3, ada dana reguler, BOS reguler, dana afirmasi, dan dana kinerja, BOS kinerja. Nah, saya bilang itu sudah ada sebelum pandemi juga sudah ada. Jadi tidak ada dana kontingensi disediakan, dana di atas itu. Ya. Maka kemudian banyak sekali anak-anak sekolah itu, sekolah umum maupun juga di madrasah apalagi, tidak bisa belajar PJJ, belajar daring itu nggak bisa. Kenapa belajar daring nggak bisa? Nggak punya HP-nya Android, tidak punya laptop, atau jaringan internetnya tidak bisa, ya kan?
Ya, jadi saya sejak dari sebetulnya bulan Maret sudah menyerukan kepada pemerintah agar menggalang program untuk penyediaan HP dan laptop bagi anak-anak sekolah itu. Tapi nol besar, tidak ada yang dilakukan. Baru kemarin Mendikbudnya bilang bahwa boleh dana BOS itu dipakai misalnya untuk langganan pulsa. Langganan pulsa, bayangkan saja. Jadi oleh karena itu saya kira itulah keadaan yang kita hadapi. Sama perguruan tinggi juga begitu. Tidak ada bantuan dari kementerian, Kemendikbud maupun Kementerian Agama. Yang dibantu itu hanya adalah bentuk surat kebijakan. Kebijakan bahwa rektor ya, jadi dialihkan tanggung jawabnya kepada rektor, bukannya kepada menteri agama ataupun menteri pendidikan dan kebudayaan untuk membantu mahasiswa melalui potongan UKT. Jadi UKT-nya bisa dipotong, saya nggak tahu, tergantung kebijakan rektornya, mungkin 25%, mungkin 50%, atau mungkin dibebaskan gitu. Nah, itu tergantung. Saya nggak tahu apakah di pasca YN Palu ini juga ada pemberian diskon seperti itu ya. Yang saya dengar kalau di pasca UIN Ciputat belum dengar saya ada pemotongan seperti itu. Mungkin di S1-nya ada. Kemudian Kemendikbud dan Kemenak juga bilang begitu. Wah, kita juga membantu mahasiswa dengan beasiswa semasa pandemi itu. Apa beasiswanya? Beasiswa bidik misi. Wah, bidik misi itu udah lama ada. Tidak ada beasiswa baru. Terus ada Kartu Indonesia Pintar, program unggulannya, kesayangannya Jokowi. Itu juga diambilkan dari bidik misi. Jadi bukan dari dana yang darurat kemudian diberikan gitu. Jadi saya kira masalah seperti ini dihadapi, terutama oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam yang hidupnya itu kembang kempis atau Senin Kemis istilahnya itu. Mungkin mahasiswanya cuma ratusan orang, kurang dari 1.000 sekolah tinggi Islam misalnya, mungkin cuma 1.000, mungkin 1.500. Jadi mahasiswanya udah nggak bayar SPP-nya, untuk biaya operasional nggak ada, akibatnya apa? Bisa gulung tikar. Saya nggak tahu seberapa banyak misalnya di Sulawesi Tengah ini yang sudah gulung tikar. Kalau di Jogja udah banyak, Jawa Tengah itu udah banyak, baik yang perguruan tinggi Islam swasta maupun yang perguruan tinggi umum swasta itu pada gulung tikar. Ya, terutama yang mahasiswanya di bawah 3.000 itu gulung tikar sudah. Jadi ini masalah yang kedua, kebijakan pemerintah yang tidak suportif, yang tidak mendukung ya bagi terselenggaranya pendidikan dengan baik. Sampai hari ini tidak ada perubahan kebijakan ya. Makanya saya mengkritik kencang kepada Menteri Agama dan juga Menteri Agama. Menteri Agama ya lepas tangan, menyerahkan urusannya kepada rektor. Nanti rektornya didemo oleh mahasiswa. Jadi ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, waktunya mungkin sudah mau habis. Yang ketiga adalah pasca pandemi nanti. Nah, pasca pandemi nanti ini saya kira juga tidak, masalahnya akan tetap berat ya. Karena apa? Karena pertama kalau diharapkan dari sumber-sumber pemerintah, maka kemudian sumber-sumber keuangan pemerintah itu udah kering. Pada Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang kuartal kedua kemarin sampai Juli kemarin kita sudah pertumbuhan ekonominya udah minus 5,4. Sebelumnya kuartal pertama itu masih positif 2, sekian persen ya. Kuartal yang ketiga yang sedang berjalan ini Agustus, September, Oktober ya, itu bagaimana? Belum ada tanda-tanda akan naik. Jadi oleh karena itu tidak sulit ya pemerintah itu akan bisa melakukan kebijakan-kebijakan pemberian insentif atau pemberian dana darurat atau pemberian dana stimulus untuk pendidikan, bukan hanya negeri tapi juga untuk swasta. Dan sering kebijakan pemerintah itu presiden itu aneh-aneh. Misalnya dia akan membantu subsidi 600.000 untuk pekerja-pekerja yang gajinya di bawah 5 juta rupiah misalnya. Tapi kemudian diprotes oleh oleh asosiasi guru-guru swasta, guru-guru honorer itu yang sudah ada di dalam daftar K2, yang sudah terdaftar K2.
yang gajinya itu honornya sebulan mungkin cuma 1 juta, mungkin 750, tapi itu tidak termasuk yang akan dibantu oleh pemerintah. Yang akan dibantu 600.000 sebulan dan selama 3 bulan itu adalah pekerja-pekerja yang bisa membuktikan yang sudah terdaftar mereka itu pendapatannya kurang dari 5 juta sebulan. Jadi ini masalahnya yang kita hadapi. Jadi dari sudut pemerintah saya kira pasca pandemi itu sulit. Saya kira akan tetap mengalami kesulitan dan mungkin selama beberapa tahun. Bisa jadi sampai berakhirnya periode kepemimpinan Presiden Jokowi ini 2024 ya. Belum terlihat, mungkin belum terjadi pemulihan ya. Pemulihan ekonomi, pemulihan keuangan itu belum terjadi. Nah, yang kedua, bagaimana kalau kita harapkan dari masyarakat Muslim sendiri, dari lembaga-lembaga filantropi Islam ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, lembaga-lembaga filantropi Islam ini juga menghadapi masalah karena dana filantropinya menyusut. Kenapa menyusut? Karena kelas menengah yang menjadi tulang punggung dana filantropi itu juga sebahagiannya mengalami krisis keuangan, mengalami kesulitan keuangan. Saya kira kelas menengah Muslim yang berada di bawah, katakanlah lower middle class, itu mungkin jatuh menjadi lower class, menjadi kelas bawah, tidak lagi menjadi kelas menengah. Oleh karena itu kemampuan memberikan dana filantropi itu juga semakin berkurang. Jadi ini masalah yang kita hadapi ya, walaupun belum ada ya penelitian bagaimana sih pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap kemampuan memberikan dana filantropi. Itu belum ada penelitian mengenai itu. Saya kira perlu dilakukan penelitian termasuk juga mengenai dana filantropi yang beredar atau yang ada katakanlah pada waktu Lebaran kemarin. Waktu Lebaran biasanya itu adalah puncak dari dana filantropi ya, dan jumlahnya itu cukup besar. Kalau tahun 2019 itu dana yang beredar selama musim mudik itu 2 minggu itu lebih dari 200 triliun, 225 triliun. Selalu naik. Tapi apakah Lebaran pada 2020 kemarin itu mengalami penurunan atau mengalami peningkatan? Walau a'lam, kita belum mendapatkan datanya yang itu. Tapi yang jelas menurut pengamatan saya, kelas menengah kita mengalami kemerosotan. Kelas menengah Muslim mengalami kemerosotan dan dengan demikian bisa diasumsikan sumbangan atau dana filantropi untuk pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam itu juga mungkin berkurang. Saya kira itu masalah yang pokok. Selain itu tentu saja masih banyak bisa kita diskusikan. Tadi yang disinggung oleh Direktur Pasca mengenai apa yang harus dilakukan ya, itu memerlukan diskusi lagi, nanti mungkin ditanya jawab perlunya reformasi terkait misalnya dengan gagasan Mendikbud mengenai belajar merdeka belajar dan kampus merdeka.